Jangan kebegar, Dek. Ini ya dia ini nih. Ini batas hutan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit. Kawan-kawan bisa lihat. Jadi jangan ditanya harimau itu kok ada di perkebunan kelapa sawit. Kan banyak yang bertanya, mana mungkin ada harimau di perkebunan kelapa sawit. Ini sudah beribu-ribu kali saya ulang-ulang di video saya. Tetap kawan-kawan sebagian tidak percaya. Ini buktinya, ini kebun sawit. Ini hutan. Lihat ini. Kita tidak bisa masuk, kawan-kawan. Hutannya sangat-sangat rimbun sekali. Lihat ini. Semak belukar. Tidak ada jalan untuk masuk ke dalam. Ini hutan jarang dimasuki orang, kawan-kawan. Karena katanya di sini ada ular yang sangat besar. Ya. Besarnya itu hampir sebesar pohon kelapa. Jadi di sini ada ular yang sangat besar, namanya ular jali. Kawan-kawan pasti tahu ular jali ya. Ular piton juga ada di sini. Itu yang saya katakan tadi, ular piton besarnya sebesar pohon kelapa. Nah, di sini tempatnya. Makanya orang tidak pernah masuk ke sini, kawan-kawan. Lihat ini. Ini hutan berbatas dengan perkebunan kelapa sawit. Tidak ada jalan untuk masuk ke dalam. Tidak ada jalan untuk masuk ke dalam hutan ini. Sangat-sangat rimbun sekali, kawan-kawan. Lihat ini. Kita tidak berani masuk ke dalam. Yang kita takutkan binatang buas. Karena medannya sangat sempit. Saya tinggal di Sumatera, kawan-kawanku. Jadi ada yang mengatakan di salah satu video saya yang berkomentar, "Bang, abang di Sumatera mana?" Saya di Sumatera Utara. Jadi jangan ditanya apakah di Sumatera Utara itu masih ada si belang harimau. Yang pastinya ada, kawan-kawan. Di tempat saya dulu sekitar 5 atau 8 tahun yang lalu sering terjadi penampakan harimau. Bahkan sampai sekarang pun ada, ya. Warga sering melihat harimau di perkebunan kelapa sawit, tidak di hutan lagi, kawan-kawan, di sini ya, di perkebunan kelapa sawit. Mungkin kawan-kawan pernah melihat video viral seekor harimau di perkebunan kelapa sawit. Video viral lagi seekor harimau tertangkap atau terkena jerat di perkebunan kelapa sawit. Nah, itu anehnya, ada jerat di perkebunan kelapa sawit, katanya untuk babi ya, untuk jerat babi, padahal bukan. Memang niat jahat yang membuat jerat. Bukan ini ya, bukan jerat untuk babi. Memang khusus untuk harimau. Mana mungkin jerat babi itu menggunakan baja, besi. Nah, ya. Jadi ini hutan sampai sekarang ini kita jaga kelestarian ya, kawan-kawan ya. Di daerah saya ini namanya hutan Gariang Tupuk yang ada di sini. Letaknya dari permukiman warga itu sekitar 1 kilo jaraknya antara hutan ini dengan permukiman warga. Nah, ini masih dijaga. Ya, ini yang tersisa. Oke, ayo.
Jadi bagi pemula, bagi kawan-kawan pemula yang masuk ke hutan, terkhusus di daerah saya ya, pemula, ini kita cerita pemula, terkhusus di daerah saya, hati-hati kalau masuk ke hutan yang pertama kali ya, jangan sembarangan, harus ada pemandunya. Karena kenapa? Ini kan perbatasan perkebunan kelapa sawit dengan hutan, jadi jangan mentang-mentang kita melihat ada hutan seperti ini, ya kita langsung masuk. Tidak kawan-kawan ya, ini tempatnya lembab, lihat ini ya, tempatnya lembab seperti ini. Jadi di sini yang saya mau jelaskan ke kawan-kawan yang masih pemula, semua juga kita masih pemula kawan-kawan ya. Kalau melihat seperti ini, kalau ada tempat rumpukan seperti ini ya, rimbunan, jadi saran saya jangan langsung masuk kawan-kawan. Karena kita melihat ini dingin, ya, tempat berteduh, jangan langsung masuk, jangan langsung berteduh. Kita cek dulu, karena ini tempatnya lembab. Biasanya hewan melata itu sangat suka di sini ya. Hewan melata itu sangat suka di tempat yang lembab seperti ini, seperti ular kobra, ular piton, ular jali, ya. Berteduh di sini sangat dingin kawan-kawan. Jangan tertipu, itu maksud saya. Karena kita melihatnya tempatnya ini dingin, rimbun, kita beristirahat di sini. Padahal di sini tempatnya binatang buas atau seperti hewan melata ya, ular, di sini tempatnya. Kita tidak bisa melihatnya langsung secara 2 atau 3 meter kawan-kawan. Kita tidak bisa melihatnya. Nah, ya, jarak 2 meter, 3 meter tidak bisa langsung jelas melihatnya. Jadi kita betul-betul harus menggunakan alat bantu seperti kayu, tongkat ya. Kita harus melihatnya dengan jelas. Karena warna ular sama dengan daun yang sudah mati. Ya. Nah, sama dengan daun yang sudah mati. Yang kita takutkan itu kita salah menginjakkan kaki kita kawan-kawan. Ternyata yang kita injak itu ular piton. Ya, kalau ular piton 4 atau 5 meter, kita sendirian atau berdua itu, wah, itu sangat berbahaya. Ya, itu bisa-bisa kita tewas kawan-kawan, karena dia udah lebih dari 3 meter. Jangan coba-coba masuk ke dalam hutan yang ada rimbunan seperti ini. Ingat itu ya. Bagi pemula maksud saya, bagi pemula. Nah, jadi harus ada pemandunya kawan-kawan ya. Kita harus menggunakan pemandu kalau masuk ke dalam hutan. Dalam arti begini, pemandu itu dia sudah tahu tempat hutannya, lokasinya, medannya. Dia sudah pernah ke situ. Jangan sembarangan, jangan takabur di hutan, jangan sok jago, jangan sok kebal-kebal di hutan kawan-kawan. Hutan tidak mengenal kebal, itu dia. Ini. Dan satu lagi bagi yang pemula ataupun yang sudah sering masuk ke dalam hutan, jangan lupa berdoa. Itu dia yang paling nomor satunya kawan-kawan ya. Sebelum kita masuk ke hutan, kita harus berdoa. Karena kita masuk ke tempat wilayah tempat binatangnya buas kawan-kawan ya. Tempat binatang semua di sini buas. Kita tidak tahu mereka di mana. Karena mereka bisa berkamuflase dengan kayu, pohon, dengan daun ya. Jadi kita tidak tahu, kita harus berdoa dulu. Bukan permisi kawan-kawan. Itu lain lagi ceritanya, tapi berdoa meminta sama Yang Maha Kuasa agar kita diberi keselamatan di dalam hutan. Karena kita orang baru masuk ke dalam. Walaupun orang lama, walaupun orang yang sudah ini ya, yang sering masuk ke dalam hutan, tetap harus berdoa, jangan takabur. Jadi di sini saya mau memperlihatkan ke kawan-kawan tempatnya ular piton ya. Mudah-mudahan dia masih di sini, karena 4 hari yang lalu saya ke sini, tapi saya tidak menggunakan kamera kawan-kawan, tidak membawa kamera. Saya melihat dia di sini. Ayo.
Kemarin saya melihatnya di sini kawan-kawan. Ya. Dia naik ke sini. Tidak sampai ke atas ya. Hanya sampai di sini berbelit. Mungkin dia tidur itu. Ular piton. Panjangnya sekitar 5 meter. Kalau kami bilang sawah panjang kawan-kawan ya. Panjangnya sekitar 5 meter lebih. Lebih di sini. Melilit sampai ke sini. Sini tempatnya semalam saya melihatnya. Memang tempatnya di daerah seperti ini kawan-kawan ya, yang agak lembab. Lihat ke bawah kawan-kawan. Ya, ini daun yang sudah mati. Kita tidak tahu mereka di mana. Jadi itu tadi bagi yang pemula hati-hati masuk ke dalam hutan yang seperti ini. Yang rimbun seperti ini kawan-kawan. Karena kita susah untuk bergerak. Medannya sangat sempit. Apalagi kita berhadapan dengan binatang buas. Susah untuk berlari. Mencari tempat perlindungan. Ya. Jadi hati-hati bagi yang pemula. Harus ada pemandunya. Tidak sembarangan. Di sini semalam, Di. Ya, ini tempatnya. Belum rezeki kita melihatnya kawan-kawan ya. Belum rezeki. Semalam di sini 5 meter. Sawah panjang. Sawah warna hitam. Bukan yang warna kuning kawan-kawan ya, bukan. Yang warna kuning itu di kampung saya namanya ular sawah gendang. Sawah gondang namanya. Jadi mungkin nama kita di Indonesia ular piton. Piton berwarna kuning. Saya pindah lagi bawa sini. Pergi tuh langsung. Hah? Pergi langsung itu. Buka sini. Ah. Sini semalam. Naik ke atas. Tuh di sini. Nggak bawa kamera aku. Ini kan putus kayunya. Mana? Oh, ini. Ini kan? Ah. Belum rezeki kita kawan-kawan untuk melihat ular piton besarnya 5 meter di sini. Sangat rindang sekali tempatnya, dingin. Lihat ini ke atas. Sudah pernah saya jelaskan di video saya ya. Jangan pernah berteduh lama di tempat yang seperti ini ya, yang sangat rindang. Ada suara kawan-kawan. Ini ada suara berjalan ke arah kita. Bulu. Aku bayang tali-talinya. Ada tadi suara kawan-kawan ya. Suara seperti daun yang sudah mati, keratak kerutuk. Kita tidak tahu itu apa. Kita tidak tahu ya kawan-kawan ya. Mana tahu beruang. Jadi itu yang kita takutkan. Kalau sudah ada tanda-tanda bahaya, jangan kita pertahankan di satu titik. Kita harus berpindah titik kawan-kawan. Seperti itu tadi ya. Saya mendengar ada suara. Jangan kita sok hebat, sok jago, kita pertahankan di satu titik. Lebih baik kita berpindah. Jangan mengambil keputusan yang salah. Masih ada suaranya. Ayo mundur kita. Putih mengajar. Hah?
belum rezeki kita kawan-kawan ya, melihat ular piton panjangnya sekitar 5 meter lebih. Di sini tempatnya ular kawan-kawan. Hutan ini banyak ular yang melintas di jalan ini. Ini jalan, ya. Jangan kebegar Ende. Namanya ini sawah gondang. Kalau di kampung kami sawah gondang. Oh ya, piton warna kuning. Mau apa nih Pak? Hah? Kita tangkap? Pak Lias. Kita tangkap pakai tripod lah nih. Hah? Panggil Pak Lias. Panggil. Kita pindahan ke sana, Dik. Ini bahaya nih, Dik. Pindahkan ke mana nih? Ke situ. Ke hutan. Oh iya, alah. Masuk balik dia, Dik. Bisa kira-kira tarik ekornya. Ini membalik nanti nih. Ini ya dia ini nih. Yang kawan-kawan lihat tadi itu ular sawah gendang. Itu yang saya maksud tadi ya. Yang di jalan tadi kita menemukan ular sawah gendang. Itu masih kecil kawan-kawan. Itu panjangnya paling berapa meter, Dek? 1 meter lebih? 1 meter lebih. 1 meter lebih kawan-kawan. Itu masih kecil, belum panjang. Yang panjang itu ular sawah piton, yang satu lagi 5 atau 10 meter di sini tempatnya. Dan ular jali ya. Kata orang itu nah, itu juga ada di sini ular jali kawan-kawan. Kawan-kawan pasti tahu ya, ular jali panjangnya sekitar 8 meter. Ini tempat perlintasan hewan kawan-kawan. Kiri kanan ini hutan ini. Jadi yang tadi suara seperti orang yang berjalan ya, kretek-kretek yang tadi itu suaranya bukan suara tertek, bukan suara ringan. Beda lagi deh suaranya. Suaranya sangat berat. Kruk, kruk. Seperti itu. Nah, dia seperti menginjakkan suara ini ya, anak kayu. Suaranya sangat berat lah. Tidak beda dengan kretek halus. Nah, kalau dia kretek halus, kita bisa menebaknya itu binatangnya masih kecil, ya. Tapi kalau udah krek, pikiran kita di situ pasti ini binatang sudah besar. Yang pasti ya binatang buas. Nah, kita tidak tahu itu jenisnya apa, yang pasti sudah binatang buas. Karena tempatnya tadi medannya sangat sempit kawan-kawan. Jadi ular yang tadi itu ular sawah gendang namanya di tempat kita, ya. Nah, bukan itu yang mau saya perlihatkan ke kawan-kawan tadi, bukan. Ada satu lagi yang sering melintas di sini ya. Nah, panjangnya lebih dari 5 meter lah, lebih dari 5 meter. Sering melintas di sini. Karena 4 hari yang lalu saya hanya melihat hutan ke situ ya. Mau mengambil anak kayu untuk tangga, saya melihat dia bergantung di atas pohon. Nah, yang saya perlihatkan ke kawan-kawan tadi, itu tempatnya di situ. Jadi saya kira masih di situ. Itu dia. Biasanya kalau ular yang namanya ular sawah, ular piton itu mau berminggu-minggu di tempat yang sama kawan-kawan, di satu titik. Nah, setelah itu dia berpindah. Karena dia mungkin baru selesai makan ya, memangsa ular yang lain. Jadi dia bergantung di pohon mau berminggu-minggu itu. Saya kira masih di situ. Ternyata dia sudah pergi. Di sini sering warga melihatnya kawan-kawan. Kalau warga di sini mau ke perkebunan kelapa sawit yang ada di sana, sering melintas. Jadi ular itu ditunggu melintas dulu, ya, tidak diganggu kawan-kawan. Dia biarkan aja melintas. Dia sudah selesai melintas, dia sudah pergi, baru kita bisa lewat. Jangan diganggu. Kalau kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Itu maksud saya, jangan mengganggu. Jadi seperti ular yang tadi, maksud saya mau dipindahkan karena membahayakan. Ternyata dia langsung masuk ke rumpukan semak-semak. Oke, sampai di sini video saya. Jangan lupa ikuti terus channel saya di channel Padli Hasibuan 88 di 2 konten,
Insya Allah nanti kita upload video lagi tentang hutan Sumatera kawan-kawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.